Halo, ya setelah tidak upload 1 minggu, jumpa lagi dengan Pak Disaster tentunya. Dan di sini saya beritahukan kenapa ini kita upload terakhir periode 30 Maret sampai 3 April karena memasuki bulan baru pergantian Candle Weekly tentunya. Dan untuk data-datanya jelas waktu itu saya sampaikan kalau memang ada data di Jumat pertama awal bulan itu selalu ada NFP dan nanti kita review. Dan yang kedua, kenapa tidak upload ya saat periode tanggal 6 sampai 10 April karena satu secara teknikal masih relevan, tapi di sisi lain ya, semua orang tahu apalagi trader kalau pada Selasa waktu Timur Tengah dan Rabu waktu Indonesia bagian Barat atau Jakarta tentunya memang ada peristiwa besar dan di situ ada eh, perundingan atau gencatan senjata antara Iran dan US, ya, hanya Iran dan US. Dan saya mengantisipasi karena kan juga memang nggak tahu apa yang terjadi, keputusannya apa. Dan ternyata jam 8 pagi waktu Indonesia Barat dan ternyata waktu 2 jam sebelum injury time ya jam 8 ada keputusan gencatan senjata selama 2 dan ternyata betul ya dolar sangat drop kawan-kawan kan itu ya memang memang gini ya ya ini intermezzo saja santai saja memang konflik atau geopolitik perang di sana tidak berhubungan langsung dengan kita ya. Bahkan tidak ada urusan dengan kita tentunya tapi ingat keadaan geopolitik yang seperti perang di Iran sama Israel dan US itu juga merepotkan kita di saat kita mau transaksi di market, ya kan? Dan semoga saja teman-teman yang mengikuti Pak di teman trading selamat, ya. Makanya itulah fungsinya resiko dibatasi di saat ekspektasinya itu berbalik arah atau kebalikan dari apa yang kita ekspektasikan kita diselamatkan. Karena trading itu jelas apa itu manajemen resiko kawan-kawan. Jadi mengelola resiko, bukan mengelola profit. Kalau mengelola profit, tidak trading pun bisa. Trading itu sebenarnya mengelola resiko. Itu sekelumit alasannya. Dan betul, dan di saat gencatan senjata 2 minggu dengan persyaratan teratur dibuka, bla bla bla, ternyata ada poin-poin yang salah satu pihak khususnya Iran tidak setuju. Itu masih masih ada yang ganjel itu bahasanya. Dan bersama dengan itu juga Israel ngebom di Lebanon. Nah, pasar bergejolak lagi, ya kan? Tidak ada hubungannya, Pak D. Tapi harga plastik luar biasa. Bukan naik lagi, tapi ganti harga. Ya, maka dari makanya dikit-dikit lah kita belajar fundamental, kita ikuti sentimen market dari berita, tidak ada salahnya. Walaupun bisa trading hanya sepihak dengan teknikal, oke? Okay? Tapi di sini saya sampaikan sebagai baiknya metode atau secara teknikal kalau fundamental bicara tidak akan berarti apa-apa. Oke? Okay? Dan itu terbukti. Yang kemarin semua orang berekspektasi dolar akan naik, akan naik, akan naik. Itu ada senjata drop, oli juga drop, tidak diikuti gold. Itulah adanya. Oke, itu
sekelumit dari Pak D, dan ingat kawan-kawan, ini sebenarnya ya agak tricky juga karena ini ada kejahatan-kejahatan atau perundingan yang kedua kali yang dilaksanakan ini Sabtu ya, ini ya waktu Indonesia bagian Barat saat Pak D bikin video ini kayaknya belum kelar. Dan saya hanya akan percaya kalau sudah hasil dari negosiasi itu dirilis publik ya, di isu entah di Twitter entah di apa, saya nggak akan pernah percaya. Saya hanya akan melihat publik resminya baru menyikapi market. Maka di sini selain untuk mengisi kekosongan dan memang ini nanti video ini ya, ingat saya wanti-wanti di depan, saya hanya akan memandang market dari sepihak price action atau technical analysis saja ya. Lepas dari itu kita nggak tahu. Kalau memang sudah fundamental bicara, berita bicara, sentimen bicara, isu bicara, udahlah kita diam saja. Yang penting bila ada transaksi, batasi resikonya. Oke, itu. Dan ini ya untuk minggu ini kayaknya nggak begitu ada berita yang jadi market mover, makanya kita selain itu hanya ada berita-berita yang dengan geopolitik. Maka saya tekankan di sini Pak D hanya akan menganalisa market itu dari sepihak teknikal. Oke, sebelumnya langsung kita ke review. Kemarin ada BTC, Bitcoin, gold, dan oil, dan kebetulan kayaknya buat kawan-kawan ya. Kita lihat saja, kita review. Oke, kemarin saat waktu kita bikin outlook atau bikin video ini, kita di 4 kawan-kawan ya, di 4, dan jelas di sini saya kalau sudah lama ngikutin Pak D paham, kalau Pak D bikin aero putus-putus itu apa kan gitu. Dan di sini untuk supply ini ya, saya hanya akan mengambil supply ini di saat market itu membuat lower low, ya, membuat lower low dan atau broken ya dalam konteks demand ya. Jadi broken base bawah ini, demand ini, di mana kalau secara structure membuat lower low. Nah, lower low-nya Pak D itu jelas yang solid dong ya. Yang solid. Saya nggak mengadopsi lower low dari sebuah itu. Makanya ini saya kasih 2 sudut pandang. Satu, lower low solid dan atau break demand. Saya akan sell di sini. Tapi kalau tidak, ini saya kasih tanda tanya, saya akan melihat reaksi harga di sini. Bahkan saya akan sell limit di situ. Tapi yang jelas target pertamanya cukup ini. Ini target maksimal kalau break atau membuat lower low. Nah, yang ekspektasi awal baru kita ulang. Dan bila mana itu juga market berbalik naik, masih ada supply atas atau last liquid versinya Pak D. Dan ini berhasil mereject harga, membuat swing pivot. Oh, berarti zona ini ya, ini menurut saya zona ini memang layak dipantau ya, karena sudah teruji. Oke ya. Itu jadi bahasanya sudah dicucuk dengan teruji itu beda. Kalau sudah dicucuk itu lebih ke price reading ya, jadi lebih ke price reading atau low TF lah tentunya. Oke, ini sepihak dari Bitcoin ya. Bitcoinnya nanti harga sekarang gimana, terus keduanya gold ya, langsung saja biar cepat nanti afternya kita kerjakan, kita lihat sama-sama, langsung kita forecast biar cepat. Dan untuk gold kita kemarin pakai A1 kawan-kawan ya. Dan kita di sini ya, saat harga itu masih di sini konsolidasi ya, dan di video itu saya jelaskan. Biar nggak gagal paham, bisa dilihat kembali video tanggal 30 Maret ya. Di situ. Jadi di sini memang gold di TF kecil itu ranging ya. Ranging, saya menginginkan harga itu membuat air dulu dan saya akan memanfaatkan.
Makanya di sini ada garis putus-putus. Setiap garis putus-putus saya selalu mengambil sesuatu ini konfirmasi. Dan ternyata harga di ROTF-nya itu langsung drop ke bawah, langsung drop ke bawah. Dan betul langsung mengadopsi garis yang tegas ini ya, arrow yang tegas ini. Bahkan tag garis putus-putus tengah ini versi saya itu adalah persisi level. Jadi dari zona sebesar ini saya akan mempersisikan level di sini. Jadi boleh buy limit di apa itu garis tebalnya, boleh buy limit di garis putus-putusnya di situ. Dan target kita jelas ya, target kita jelas di saat harga mengambil taken di sini karena ini sudah higher dari skala ini ya, walaupun skala minor. Dan ekspektasi Pak D tentunya akan membuat harga di sini, makanya sudah tak kasih tanda tanya di sini. Jadi potensi kalau taken di sini harga itu akan higher nya di lingkaran yang ada tanda tanya itu, di mana di situ ada supply H1 dan itu ya. Dan itu bila bila apa itu masih kenceng atau di break secara momentum, target kita dari awal ya, dari sebelum membuat video ini kan sudah bertahan berapa. Jadi completed M15 itu sudah bertahan 3 minggu kawan ya. Sudah bertahan 3 minggu. Dalam roadmap Pak D bertahan 3 minggu. Bisa dicek di channelnya Pak D. Oke itu. Dan di sini jelas saya melihat supply ini masih fresh ya, masih fresh. Jadi masih fresh itu belum tentu origin. Jadi kalau versi saya fresh dengan origin itu beda. Oke ya, yang gitu. Nanti kalau lebih jelasnya diskusi di eh, channelnya Pak D. Oke ya, ini saya mengekspektasikannya ada reaksi. Jelas kalau saya di sini itu apa melawan tren ya, melawan tren. Kalau sudah membuat direct itu sudah melawan tren. Jadi di sini saya akan masuk market, saya akan ambil share, tapi maksimalnya hanya target di trend itu atau di level itu ya. Dan lanjut, yang jelas ekspektasinya ke M15 completed cycle 4.767,4. Dan terakhir jelas di sini sudah saya kasih tanda jauh-jauh hari Minggu ya. Di situ saya akan melihat di sini sebuah opportunity-nya apa. Dan saat kita buat ini awal bulan jelas di situ Jumat pertamanya ada FOMC dan itu saya update ya. Update-nya mana Pak D? Ini update-nya. Ini update-nya saat FOMC dan level yang tadinya sebuah drop atau supply sebesar gaban ini saya persisikan ya itulah makanya garis putus-putusnya Pak D itu kalau di apa itu di zoom ya di zoom itu hasilnya seperti ini ada zona di dalam zona jadi di sini jelas zona pantau koreksi ini di apa namanya Pak D jelas ini untuk NRP karena ini saya share pada tanggal sebelum tanggal 3 atau tanggal 2 tentunya karena 3 dini harinya itu Jumat di situ dan di atas ini merupakan zona target completed cycle 4 tapi enggak sampai ke sini kan juga untuk kita karena nanti saya yakin ini akan ada itu kawan-kawan ya jadi ini sekilas itu reviewnya jadi supaya nggak gagal paham jadi kalau kalau ingin jelas ya lihat video tanggal 30 itu aja. Oke, itu langsung ingat ini seperti yang Pak dikatakan di depan ya. Sambil loading. Ini habis daerah saya itu habis puting beliung jadi sinyalnya agak ada kan. Oke, Bitcoin stadium 4 seperti saat kita bikin forecast ini yang ada ya dulu full loading.
masih delay. Ya, kadang kalau kita butuhkan ya seperti ini, internet. Kalau hanya untuk YouTube-an kok malah lancar. Itu Instagram lancar, giliran buat podcast lemot. Gak apa-apa, godaan Pak Di, sabar Pak Di. Oke, ini ya, langsung saja. Ini seperti before-nya tadi. Before-nya ya kayak ini ya. Ya, clean. Oke, langsung kita bahas. Nah, ini ya. Saya nggak ambil ini seperti keterangan di dalam video ini karena ini tidak membuat overload ya. Secara clean-nya mana Pak D ya? Jelas harus close candle di bawah ini toh body ya kan gitu Pak. Dan atau broken demand. Demand ini otomatis membuat overload. Kalau sudah break demand ini otomatis membuat overload skala ini. Oke, dan ini betul ada reaksi ya, dan ini sudah 1 banding sekian ya kalau diambil ya. Kalau diambil, makanya kalau ada arrow putus ini memang betul-betul butuh konfirmasi. Kalau secara price action ini dapat, anak-anak dapat jadi. Tapi yang jelas nggak berani lama karena sudah ada clue dari Pak D, market tidak membuat overload, hati-hati kalau saya jangan ambil banyak-banyak. Tapi ingat, dari zona sekian lebarnya ini sudah 1 banding 2 lebih kawan-kawan. Ya, kalau hanya untuk trading intraday sudah lebih dan cukup. Tapi kita kembali ke outlook, ini tidak pembenaran kawan-kawan. Di saat belum membuat overload yang jelas, misalkan saya di sini jelas SL, itu yang penting. Nah, ini ya. Jadi minimal ruang untuk jalannya market itu belum dibuka ya. Jalannya belum dibuka, makanya Pak D nggak berani share itu, dan betul, dan menyikapi garis yang tebel ini, yang tegas ini, jelas saya akan cari limit di sini kan tadi ya, cari limit di sini, dan broken apa itu supply ini dan target ya. Kalau ini kan kalau ngomong target tidak harus sampai, ya iya tidak harus sampai. Dan TP itu kalau saya pribadi, ya, saya itu hanya akan memegang safety target. Di saat 1 banding 1 saya harus sudah profit. Ya. Jadi entah nanti 1 banding 2, 1 banding 3 itu serah market, tapi di saat 1 banding 1 saya harus sudah profit. Makanya misalkan ini jelas 1 banding 1, 1 banding 2, belum sampai 1 banding 3, misalkan ya. Misalkan saya ambil 2 layer atau 2 layer saja atau 3 layer. Misalkan 1 banding 1-nya sudah safety targetnya kena, otomatis manajemen lotnya saya pakai, saya sudah profit, walaupun tidak ke TP3 pun SL saya masih profit, kan gitu kan. Dan ini jelas, dan harga kembali lagi ke sini, nah ini baru kerja sampai supply bawah. Oke ya kawan-kawan ya. Dan selanjutnya panah tegas di atas yang tadi ya, yang tadi saya jelaskan, kalau ini memang zona masih teruji karena berhasil membuat swing pivot, dan ini betul dia drop ke bawah, bahkan ini 1 banding 1 lebih. Oke ya, itu jadi misalkan kita apa itu review hasilnya, kita dapat lah, kita dapat. Kalau ngomong bug ya jelas ini bug, iya kan, ini bug ya. Oke. Karena ini ya Pak, agak Pak diambil dikarenakan apa? Dikarenakan jelas tanahnya putus, dan saya menginginkan harga itu membuat nomor sebagai jalannya market untuk profit, itu Pak. Bahasa mudahnya. Saya nggak begitu pintar memakai bahasa-bahasa yang akademis ya Pak. Bahasanya orang lama lah, beda sama yang gadget atau milenial atau apa. Bahasanya aneh-aneh ya gitu kan. Oke, lanjut ke goal. Nanti setelah itu baru kita bikin outlook untuk goal.
apa ya itu? H1 ya. H1 saya saja kawan-kawan. Karena penyampaian bikin video itu saya kadang-kadang juga eh, ada dilemanya kawan-kawan. Di saat saya bikin video pendek, tapi informasi nggak semua masuk. Tapi kalau panjang nggak ada yang nonton, ya nggak apa-apa. Toh, saya juga bukan, Pak juga bukan influencer. Ini hanya media sharing aja. Oke lanjut. Untuk ke langsung kita ke PF yang seperti kita lakukan di satu, ya kan? Ini nah, saat ini dibuat harga itu di sini ya, di sini tadi ya, di SS-nya ini. Mana Pak DSS-nya itu, itu kan? Itu saat dibuat harga di sini dan betul harga tidak membuat airnya secara minor dan harga itu langsung drop ya. Langsung drop kemana ya, jelas di demand ini dong sesuai panah tegas ini, oke ya. Makanya di sini kalau harga tidak membuat higher leg, panah putus-putus ini bicaranya apa? Bicaranya baik itu konfirmasi. Kenapa ya, di situ daya dukungnya jelas dong. Satu, sentuhan TR. Dua, sentuhan TR. Tiga, sentuhan TR. Waktu itu. Oke. Nah, bila mana dihitung ini 5 kali. Ini sentuhan lagi. Ini sentuhan lagi. Ini fase break. Oke ya. Enggak, ini enggak break waduh ya. Kalau ngomong break nitis lanjut ya ke sini. Ini makanya kalau di HTF atau di daily atau H4 ini pas break. Makanya banyak yang ketipuan, banyak ketipu apalagi acuannya sama trendline. Kalau secara price action kan enggak sesimpel itu kawan-kawan. Enggak sesimpel itu. Jadi begitu dikatakan ini break, retrace harusnya langsung rally ke bawah, dan ternyata malah cepat-cepat ke atas ini. Ini lepas ya, lepas dari eh, apa kejahatan senjata Trump dengan Iran. Ya. Secara teknikal saja, nggak usah mikir yang ribet-ribet. Lebih baik cari daun untuk ganti plastik ya, daripada kita mikir ribet. Oke itu ya. Itu dan lanjut tak ulangi lagi ya. Dan ingat ini sudah 3 minggu M15 completed sebagai targetnya dan ini panahnya belum saya ubah. Kayak kawan-kawan, jadi dari sini ya, kalau ngomong benernya ya, kalau ngomong bener secara rally bukan bener secara pendapat. Ini capaiannya itu sini. Sudah berapa ini? Ribuan kawan-kawan. Tapi pertanyaannya Pak Dian jelas, simpel saja. Ada nggak yang berat, kuat terus sampai situ? Iya kan? Saya yakin jarang-jarang. Ada sih, tapi jarang kan gitu kan. Kenapa? Ya akan tergoda di low TM, akan tergoda setup ya. Trader itu kan seperti itu. Di saat ATM nggak ada, turunkan TM, mengada-ngadakan setup. Itu dan di sini di saat ini dibablas ya, karena ada kan kemarin ini tak jelaskan di saat break secara momentum supply ini jelas potensi ke M15 completed cycle dan ini terbukti kawan-kawan dan kembali turun ya, dan kembali turun ini fase break diangkat lagi ke sana. Nah, ini momentum yang saya katakan momentum tuh ini ya. Bahkan ada tuh YouTuber lain ya, mau Pak Dim bukan YouTuber, trader lain mengatakan hanya trading dengan candle momentum. Enggak apa-apa. Honda momentum tarik big bull di sini ya, waktu itu betul. Nah kalau ini momentum tarik bablas ya, jadi kan semua teknik itu tidak ada yang sempurna. Momentum tarik B, momentum tarik nyor-nyor ya, nyor. Makanya jurnal penting dan hanya jurnal yang bisa menyelamatkan kita. Oke,
Dan yang terakhir mengadopsi ero tegas ini dan ini diteken. Oke. Tekennya mana tekennya? Loh, ini kan lebar Pak D ya. Tadi kan sudah saya sepil ya kalau saat NFP pada tanggal 2-nya itu Pak D mengupdate di channelnya Pak D. Ini enggak di YouTube kawan-kawannya karena memang kalau di ini kalau kondisional itu enggak mungkin loh Pak D langsung. Nah, ini jadi di sini jelas dan itu saya kasih tanda ya zona pantau koreksi dan ini jelas apa itu ya ini ya NFP Jumat oke ya itu NFP Jumat dan ini jelas zona pantau koreksi dan ini levelnya ya, nanti kita coba di mana level itu Pak di zona di dalam zona itu di mana dan di situ jelas sudah saya kasih potensi higher rate dan tanda-tanya kenapa enggak confident di situ saya enggak ada mana ada analis yang confident kan gitu kan. Confident itu hanya bagi orang yang tidak paham. Ya, mau confident gimana, Wong? Baru senjata-senjata itu netanya sudah ngebom, nah, gitu ya. Oke, kita lihat waktu itu dia dua ini, ya kan? Sekarang coba ini tak tampilkan dia dua dan apakah linknya mana kita tampilkan di dan kemarin memang saya lihatnya dia juga nah, sampai saja kita sambil sharingnya bila ada yang berpendapat lain ya di oke langsung kita ke apakah zona di dalam zona itu diteken dengan manis dan menurut saya sangat-sangat beautiful kawan-kawan ya. Oke ya, ini sip. Itulah manusia hanya bisa berencana, market yang menentukan. Oke, sekiranya paham dan ini ya, dan nanti akan Pak D update ya, akan Pak D update secara pure teknika di mana di depan sudah saya sampaikan kalau hari ini tepatnya tanggal Sabtu waktu Indonesia bagian barat dan Selasa waktu Timur Tengah itu memang ada apa itu pertemuan lanjutan nah, untuk membahas poin-poin yang kemarin belum sepakat ya semoga saja pada sepakat pada bisa tahan diri karena kayak manusia itu tidak ada udah Libanon sendiri aja udah 10 Iran hampir 4.000 5.000 kawan-kawan dan kita bunuh tikus saja itu nggak berani saya oke ya lanjut langsung ke BTC saja ya cepat ya cepat oke Bitcoin ayo Bitcoin ini tidak akan saya rubah banyak-banyak dikatakan masih relevan ya masih relevan oke aja biar kelihatan dan ero-eronya saya hapus dulu ya karena harga sudah naik yang kemarin saya hapus yang tidak penting kita hapus saja lower low ini sudah lower low-nya mana ini tapi bukan lower low-nya secara break-even itu ya di situ dan sekarang saya akan menghapus zona-zona yang sudah tidak saya perlukan. Dan ini juga tak hapus. Harus berani ya kawan-kawan kalau mau podcast itu berani dan yang penting itu apa ya kalau sudah di podcast ya bukan podcastnya Pak Din doang podcast ada masing-masing juga ya harus disiplin gitu kan
Karena ini bukan ajaran entry juga harus di sini. Ya. Oke, di sini karena sudah taken ya. Ini kalau dilihat ini sudah take ya. Entah ini lumayan lumayan dalamnya lumayan dan saya akan persiskan atau saya ambil yang ini saja. Tidak usah tanya alasannya, peling saja ini. Pokoknya aku suka itu kayak gitu. Kalau Pak D kan enak ya. Alasannya Pak D seneng, Pak D seneng itu. Dah, itu aja. Ini sip, tak persiskan situ. Oke. Akhirnya kan clear kan. Ya, itu kan akhirnya terjawab. Calon aja react-nya itu masih ada potensi di sini. Itu dan calon react berikutnya masih ada potensi di sini. Wah, ini holding yang serok gembira. Belum tentu kawan-kawan. Nanti kalau Trump bicara ya bisa membuat malu. Saya nggak tahu. Makanya tadi sudah saya peringatkan ini hanya sebiak teknika. Kita nggak tahu kalau nanti ada perubahan di secara geopolitik. Itu aja. Ya, nggak bisa terlalu panjang. Yang penting eh, apa itu tetap pakai SL. Sini dan saya melihat itu. Ya, ya, saya melihat itu. Ini pasti yang anak-anak PA udah wah itu pasti pasti ya nanti tak jelaskan boleh PM berarti ya nggak ada yang apa. Oke, di sini saya akan ini ya. Oh sebelumnya ini Pak Goha. eh, secara struktur ya, secara struktur dulu saja. Gitu. Saya tetap tariknya dari sini nggak dari sini karena dia belum membuat import ya. Tip, yes, ya sampai sini aja. Berarti saya hanya akan mengawasi. Ya. Jadi batasan mata saya secara teknikal itu hanya di zona ini. Hanya di zona. Saya batasi sendiri. Kenapa ya? Karena yang satu yang dekat harga supaya saya tuh nggak masuk dalam fata morgana market. Jadi kalau zonanya ini limit batasnya itu ya nggak usah saya yang bawah yang nggak akan saya amati, yang atas pun nggak akan saya amati dalam waktu dekat. Oke, ini sampai TF kecil sah, boleh saja. Ya, makanya saya tapi lihatkan Pak D marketnya kayak apa kalau ini saya menemukan di M. Nggak ada siapa nggak ada nggak ada untungnya ya bahkan perspektif indah. Jadi ini menjadi kenapa dimen loh saya kok ada yang bilang Pak D ngomongnya dimen ada yang dengarnya diamond ya protes ke Pak D kenapa diamond Pak D ya sakarmu itu situ kawan-kawan ya saya mantau itu ini kalau dapat kerja oke saya mantau itu dan ingat di sini ada sesuatu juga karena itu akan membuat saya berpikir ulang ya tak ulangi lagi penandaan bis saya oke ini satu boleh prepare di sini dan boleh prepare di sini jadi ada dua zona satu saya pegang kontrolnya biar poinnya pas tuh kontrolnya rumus
Ya, itu. Oke, nanti baru kita turunkan ini TN kecil. Nanti kita akan putuskan ambil yang mana. Gitu kan. Oke, sip. Ternyata semua bisa kita ambil. Yes. Itu kawan-kawan ya. Sip. Nah, ini sudah clear. Ada zona yang sangat numpuk ya. Ya, di sini saya akan mempraktekkan atau menunjukkan cara saya melihat sebagai di mana persisi levelnya. Jadi ada persisi level zona atas, ada persisi level zona bawah. Tujuannya apa? Tujuannya jelas untuk memperkecil resiko. Resikonya apa? Tidak ke trigger. Enak toh. Selalu ada resiko. Kalau pada apa? Tak ambil global kalau saya. Tapi ini hanya untuk Anda. Kenapa ya? Karena memang dalam teori, dalam jurnalnya sering keteker gitu. Sering keteker. Ya, Pak. Ini makanya, gimana caranya? Ini tak kasih bocoran, Pak D, kalau mencari posisi. Oke, itu. Sip. Baru kita proyeksikan. Ya, baru kita proyeksikan. Oke, ini sebenarnya nempel memang nggak enak dipandang mata, tapi monggo ambil yang mana, tapi yang jelas saya akan ambil dua-duanya. Akan ambil dua-duanya. Lebar, Pak D. Ya, sepadan nggak dengan targetnya. Kalau nggak sepadan, jangan ya. Nah, kalau ini harus sepadan. Jangan ambil yang atas. Wah, ambil global atas, bawah. Sepadan nggak? Sangat sepadan. Ya kan? Ya, bukan berarti seperti guyonanya teman-teman ponak-ponakan saya SL 300 pip PP-nya 5 pip gemeter waduh. Oke, itu ya sekiranya itu yang untuk apa itu Bitcoin dan ini saya pertegas untuk markingnya, saya pertegas untuk markingnya dan pengambilan eh, zonanya kapan kita menunggu ini sip. Empat, supaya clean, katanya supaya ada bodinya. Ada bodinya itu enggak jatuh. Iya, nanti di copy di view-nya masing-masing. Oke, kita proyeksikan dulu ya, kita proyeksikan dulu. Di sini saya akan kalau harga itu nanti kembali ke sini atau di menit ini berhasil konsisten menahan harga, harga itu akan ke sampai atas itu. Tidak di level harga, harganya kok nggak muncul, yaitu di 76.996 dan sebaliknya bila berhasil di bawah di menit ini, oh, ini ya. Nah, akhirnya clean ya kawan. Ya, kenapa ya reaksi ke bawah ya jelas kalau berhasil konsisten di sini lower low dong. Ini sudah invalid ya, invalid kenaikannya. Di saat harga sudah break di men bawah loh ya, otomatis ini sudah invalid kenaikannya dan itu potensi kembali ke 6, maaf Bitcoin kembali ke 653 itu. Nah ini KM-nya diapain Pak D? Ya nggak usah diapa-apain gitu. Ingat kawan-kawan, kalau menurut saya KM itu ini ya, ini ada ya, ada ya tuh dan ini yang itu kan ini belum gitu lah. Ada lower low ini solid itu sudah fake 100% KM. Kalau ini nah itu KM Pak D. Ya ini KM-nya skala ini low, lower low, ya ini KM sudah bekerja di sini. Ingat.
Jangan gagal paham ya. Jadi QM itu versi saya itu bekerjanya di sini. Sip, ini zona LS ini ada job target. Kalau yang atas ini enggak QM itu ya. Tapi ini support, ini resisten konsolidasi ini akan menjadi level penting menurut saya. Oke, itu berarti untuk proyeksinya sudah, terus untuk tindakan saya maksud saya. Teman-teman tindakannya bisa saya bebas ya. Oke ya. Eh, saya akan mengondisikan demand ini untuk buy limit ya, dua-duanya. Makanya tak panah satu saja ya, tak panah satu saja. Dua-duanya tak target langsung sih. Udah, nggak ditawar-tawar. Jadi boleh buy limit di demand atas atau posisi level atas, boleh buy limit di demand bawah dan posisi level demand bawah. Kayak gitu. Yuk, kurang jelas apa. Oke, dan ini saya akan memantau dan potensi karena di sini high rate, Prabesek sebelumnya potensi high rate, makanya tidak ada salahnya. Kita akan memanfaatkan koreksi di sini. Ya. Nah, TP di resisten itu di mana yang orang umum melihat ini adalah LS ya, gitu ya. Dan ini mungkin akan menjadi rally base rally dan disepik akhirnya menjadi ignore. Ini cuantik banget nanti ya harga belum sampai sana. Ya kita nggak bisa. Nanti tak update di channelnya Pak Dim untuk intraday. Oke itu kawan-kawan ya yang jelas itu dan ini nggak usah tak kasih panah untuk KPKP. Jangan ini kalau drop di sini kan ini wadah ya tapi nggak usah dipanah udah paham gitu kan. Tuh udah pada paham. Break berbeda gimana. Oke, dan saya akan monitor supply atas itu dan lagi-lagi bila memang bermomentum targetnya akan ke atas dan berbuat higher rate sekarang bisa. Oke, itu ya, itu untuk dalam waktu dekat 1 2 minggu ke depan. Jadi harga itu kalau turun bisa ke sini, yang tadi hero-nya tadi. Kita gambar lagi aja. Lower low ini dibuka, retrace-nya hampir sell gitu kan. Oke, itu dan kalau ngomong yang ideal gimana Pak Di? Menurut Pak Di, ya kalau yang ideal otomatis sebiar saya sangat subjektif. Soalnya itu inginnya gini, ya. Harga itu ke sana turun. Turun itu bisa ke sini, bisa zona di sini karena ini ada LS calon ignore tapi tak runtut tak tandai yang skala panjangnya karena kalau panjang itu ribetnya juga panjang ini advertising sip boleh toh orang itu kalau berita kan boleh ya. Ini advertisingnya Pak di Sastro oke ya tuh tapi ingat lo-nya ini bisa di demand ini dan bisa di zona calon rally bis rally ya calon rally tak gambar di apa di pertahanan terendah karena di sini jelas kita pakai filosofi hanya akan beli di harga murah dan juga di harga namanya trading atau berdagang itu kawan-kawan untuk BTC simple as that ya gampang banget. Yang tidak gampang itu apa menahan profit. Oke itu untuk nanti kalau anu bisa diulang-ulang atau bisa dihapus. Oke sekarang langsung ke goal untuk minggu depan sip atau satu nanti tak naikkan TF-nya ke dua ya kawan-kawannya naikkan biar view-nya karena harga kirinya itu terlalu jauh
Saya pakai MT4, nggak ada duanya, nggak masalah. Karena apa yang jelas levelnya itu sama. Tak gua mesti semua biar nggak ngeribet dari negeri saya. Bagus. Ini juga tak hapus. Nah ini dalam rentetan CP ya, kompres. Di situ target ini tak hapus juga. Dan ini juga tak hapus saja. Gak eman-eman pada enggak harus nggak beli saja pakai emas. Ianya gitu lawannya. Nah, tak ambekan dulu saya. Ternyata marking itu juga nos-nosan. Bikin output itu juga nos-nosan. Sip, habis itu semua. Clean ya. Sip, yes. Levelnya biar situ dulu untuk membantu saya dari kenunaannya. Oke, ya, sip. Yuk, langsung kita gas, Gul. Akan kemana? Ingat ini secara pure technical, press action tentunya. Ini saya akan melihat ini, sip, satu, tak titik dulu. Ini dari nol, saya nggak persiapan nyawan-nyawan, karena sudah di luar kepala. Dan ini, yes. Ada ini jelas, low, higher low, higher low, higher low. Higher rek, higher rek, higher rek. Di saat harga cenderung membuat stagnan yang membuat higher rek dan membuat higher low, berarti trennya naik. Berarti hanya akan mencari berarti ya bisa B, bisa C. Gitu kan. Maksud saya, stagnernya mengatakan itu kita hanya akan B di batasan mana saya. Jadi bukan buy only atau sell only atau secara mereka ya. Jadi batasan saya jelas ini. Higher low yang paling bawah ini batasan saya baik. Batasan saya baik. Kalau di bawah ini saya nggak akan baik. Walaupun profit saya nggak akan baik. Itu karena itu bukan 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 trading plan saya. Oke, lanjut. Terus kita persisikan ke satu mungkin. Kita cari. Waduh, ada sudah kelihatan apa juga satu. Langsung jedar. Oke, tak besar ini supaya semua paham. Jedar. Oke, rectangle bekerja. Eh, sip. Ada salah balik. Supply, PD salah. Oke, itu terus lagi-lagi karena zonanya besar, ini berapa pip? 48 juga besar sih kalau saya besarnya 30 pip Bapak dia silakan. Anda mau akrobat dengan rate baru yang diciptakan di ya. Sebenarnya ring baru itu semenjak ada shutdown itu udah ring baru. Ini ya, kalau menurut saya, Anda persisi level di sini diambil LS ya. Dan saja nggak ada tutup. Ambil LS-nya. Terus ambil sini, loopingnya apa namanya? Diambil. Tulis enggalpingnya ini juga berikan adanya. Jadi supaya nyaman saja. Ya, hanya banyak coretan. Sip, ini tak hapus dan saya mengunci tak kunci sebagai previous dan warna picado. Oke, segitu ya. Jelas ada di situ yang siapapun akan menandai.
tapi tidak semua orang akan ambil itu. Ya memang bukan trading plan-nya yang nggak ambil loh Pak Di. Iya ya makanya apa saya salah. Itu dan ini ma. Oke. Oke ya ini tak kasih ya ini zonanya lebar ini. Jadi ini merupakan rally base rally. Rally-nya sebesar itu. Dia malah melebihi yang ini. Makanya dan ingat kalau saya runtut ya ini harga kemarin, swing kemarin itu sebenarnya boleh dikatakan reaksi dari situ. Yes, setuju Pak? Harusnya setuju. Ya kan? Reaksi dari situ, makanya tidak ada salahnya kalau market itu rally walaupun bukan ayatnya. Apakah akan naik ke atas? Ya, nanti coba saya pastikan pelan-pelan. Oke, dan zona itu secara eh, apa itu hukum base dan nusuknya sudah terlalu dalam. Nusuknya sudah terlalu dalam. Gimana Pak D? Ya, wis jeruk. Bahasa orang Jawa ini wis jeruk. Ya, makanya saya hanya pribadi di sini yang ya, ini kalau menurut saya lebih ideal dan lebih nyaman. Di satu sisi average-nya juga lebih kecil daripada zona atas itu yang konteksnya kalau ambil atas itu sudah ditutup dan nah, kalau hanya ditutup nggak apa-apa. Biasanya tujuan pertama yang nggak dalam itu nagih ya. Nagih nggak. Dia akan dicucuk kedua kali. Tapi kalau cucuknya sudah dalam itu sudah. Nah, hilang saripatinya. Habis manis sepah di mulut. Oke, cinta ngopi dulu. Oke, kayaknya sudah clear. Pakai dua saja ya. Ini yang ini ekstrim ya. Ekstrim dari black limit ini. Dari drop with drop ini. Ya, ini ekstrimnya masih saya pakai. Saja. Nah, itu ekstrim. Kenapa dipakai? Yaitu untuk acuan sebuah validasi. Sip, itu masih saya pakai. Kalau sudah baru kita proyeksikan. Sip, simpel kan? Tidak usah rumit. Dan ini untuk garis-garis presisi level, misalkan levelnya nggak kelihatan Pak D ya, tadi kan bisa diulang-ulang di zoom. Caranya Pak D. Sip. Atas nggak perlu ya yang paling atas bisa jadi karena wah jauh ngapain kita mikirkan sesuatu yang masih jauh langsung saja kita apa langkah proyeksikan. Tapi sebelumnya boleh saya sampaikan sesuatu kawan-kawan. Ini memang high ya, ini high ya, dan ini higher high. Ya. Menurut saya eh, harga membuat X dan membuat higher high baru atau high baru, high yang lebih tinggi dari prediksi sebelumnya. Kalau dari kasus ini ya, kasus ini itu sebenarnya memperkokoh mana? Memperkokoh order block atau demand. Menurut saya nggak memperkokoh demand yang atas. Oke, demand yang atas ini akan menjadi kokoh atau akan menjadi pantauan lebih di saat ekstrim itu di break ya pelan-pelan. Paham toh harusnya skala PF itu ya. Skala PF ini ya satu minimal itu ya. Jadi ingat ini tak kasih panah di sini ini karena untuk apa? Untuk mengimplementasi airek ini ya. Airek ini berarti menurut saya
peluang itu ada di bawah. Kecuali kalau satu lagi akhirnya peluang itu ada di tengah. Saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang sampai moh-moh kayak radio. Udah, supaya teman-teman ponak-ponak saya itu paham. Dan berarti terus main gerasa terus juga. Ini ya, tak kasih tanda higher hack baru demand ini kita optimal untuk B dan targetnya sama. Luar biasa. Bisa buat healing ini kalau nanti pada profit ya. Ya semoga pada amin dan gitu kan. Itu. Jadi ingat ya, bukan B di sini ya menurut saya, bukan B di sini. Tapi B di sini dengan catatan apa? Akhirnya B secara apa? Secara long dan secara short pendek. Kalau pendek gimana? Wah, monggo. Kalau pendek saya no comment kan gitu kan. Ingat dan itu kita kunci ini ya jelas. Itu previous hacknya. Ini previous hacknya. Ini ekstrim dari sebuah plank. Kiri jauh. Kenapa itu ditandai? Nah, ini maksud saya. Kalau memang di sini nanti ada reaksi ya, apa itu reaksi dan terkonfirmasi secara press action. Ini ini tadi kan dari besar ya, misalkan market itu membuat pola double top, retrace-nya, targetnya itu hanya di sini. Dan jelas tak tak kasih panah putus-putus dong, ya kan? Jadi nanti kalau dapat B di sini dengan catatan konfirmasi itu targetnya jangan jauh-jauh. Kenapa? Ya karena belum tentu market itu membuat akhirnya skala minor tapi skala mayornya sudah. Dan ini sangat bahaya bisa untuk ambil order likuiditas di demand bawah itu. Dan sesuai proyeksinya jelas ini. Makanya saya enggak panah dulu proyeksi yang atas itu sip ini nggak apa-apa panjang yang penting tidak penyampaiannya itu terwakili semua ini dan yang membuat Pak D lebih stay di mana jelas di bawah saya akan beli limit di sini entah ini membuat air ya entah tidak saya tetap beli limit di bawah oke ya dengan target berendah dong ya. Di sini parsial dulu sebagian tapi jangan di close semua eman-eman ya kan gitu kan ya, perkara kuat dan tidak latihan ya kan nah, ini malah nggak healing lagi karena di bawah tuh jelas itu harga lebih murah dong daripada yang B di atas ya, itu kan ini healing ini umroh amin itu dan lanjut untuk yang ke bawah otomatis ini tak garis tadi ini sebuah CP tadi dan ini masih ada anpil order kecil-kecil tapi saya nggak ngurus yang penting kalau ini di ya ini saya tunggu retestnya dan akan saya di sini. Sip. Ya, karena apa ya di sini jelas sebenarnya ini CP dan ini adalah NCP-nya. Makanya TP-nya ya jauh sekali yang daripada di sini hampir minor hanya ketorak-ketarik profit enggak ya lebih baik sekalian kalau loss tapi kalau profit panjangan gitu loh. Itu maksud saya daripada kita angen-angen aja ya udah. Ya kan kebanyakannya tak close kok malah terus lari sesuai ekspektasi pada ya makanya jurnal gitu. Oke itu dan ini adalah level koreksi yang paling ideal saya dalam waktu dekat. Sip. Oke. Simpel kawan-kawan ya sangat sederhana dan step by stepnya sudah tak buka tidak ada yang ditutup-tutupi marketing ala pasti
Dan ingat seperti di depan saya katakan, ini pure secara teknikal, pure secara price action, mempelajari pergerakan harga lepas dari apa nanti berita besok pagi yang rilis. Kalau belum rilis pasti nggak percaya karena banyak uang. Udah, itu aja. Semoga bermanfaat dan ingat jaga resiko dan atur manajemen dengan baik. Sayangi akun seperti Anda menyayangi keluarga Anda. Nah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.